Din di sini itu adalah merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat mengikat, yang diperuntukkan, yang dibebankan, atau yang diberikan Allah kepada pundak-pundak ahli-ahli agama berdasarkan kapasitas masing-masing. Yang ahli tafsir silakan menekuni tafsir, yang ahli bahasa silakan, yang ahli fikih silakan, yang ahli qiraat silakan, ya. Tapi sekali lagi tidak dipelajari ya sebatas senang-senangan aja, sebatas sampulnya saja, tidak. Tapi benar-benar komprehensif, dipelajari dari sampul ke sampul, ya. Para ulama zaman dahulu itu kalau mereka belajar, mereka menghafal. Nggak ada ceritanya para ulama yang ahlul kitab tanda kutip itu ya, yang memiliki taklif yang tebal-tebal. Nggak ada ceritanya mereka itu hanya menukil-nukil aja tanpa ada hafalan. Pasti hafal. Itu para ulama zaman dahulu, kekuatannya, ya, kekuatan ilmu agama, apapun ilmunya itu, ya, hingga bisa terwariskan di zaman kita sekarang, di zaman penuh entertainment dan akses yang sangat mudah, ya. Itu musuh tersendiri itu bagi thalabul ilmi itu, ya, setan kota ini. Setan kota ini katanya. Itu ilmu bisa eksis, bisa tersampaikan ke kita sehingga kita bisa menikmatinya berkat hafalan para ulama yang kokoh. Sehingga perlu kiranya menegaskan atau mengkampanyekan menghafal ilmu dengan hafalan. Itu sangat penting sekali, ya. Sehingga para ulama membuat setiap nadhaman pada setiap cabang keilmuan, ya. Di dalam ilmu fikih ada nadham Zubat, ya. Di dalam qiraat ada Syatibiyah, ilmu nahwu. Apa message di balik karangan para ulama di dalam manzuman supaya dihafal, ya, supaya dihafal. Itu dia yang maksud hifdzu ad-din, supaya ilmu itu, agama tetap eksis dalam kemasan yang komprehensif, utuh, tidak terkurangin dengan menghafal itu. Kedua, ini ada 3 saja, ini yang paling saya pribadi rasakan, ya, menurut pengalaman saya. Interrelasi Al-Quran. Apa interrelasi Al-Quran itu? Satu keterikatan kuat, ya, itu yang dimaksud interrelasi, ya. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Al-Quran dalam keadaan yang sangat lengket banget, ya. Studi ilmu qiraat merupakan motivasi tersendiri bagi bagiat Al-Quran. Wujud syukur para hufaz dan wujud syukur para hufaz Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang sangat besar. Ilmu qiraat itu merupakan wujud syukur para hufaz Al-Quran, ya, di mana ketika seseorang itu kalau misalnya sedang mempelajari satu ilmu, ya, misalnya hafaz, ya kan, itu mungkin terkadang ada kurang ada motivasi, ya, kurang ada motivasi bagaimana dia bisa menjaga Al-Qur'annya misalnya, ya. Itu diantaranya. Tapi yang saya rasakan dengan mempelajari ilmu Al-Qur'an itu, ini pundak ini terasa sangat berat sekali, ya. Ketika terasa berat, muncul dorongan bagaimana kita bisa mendekati Al-Qur'an lebih eksis, ya, maksudnya lebih kerap, lebih dekat, ya. Itu jadi merasa ada tanggung jawab yang harus saya lakukan. Kalau misalnya satu riwayat hafaz gitu aja kan, hafaz ya, sambil dengar bisa, ya. Sambil dengar bisa, sambil murojaah itu selesai, ya. Bismillahirrahmanirrahim sambil santai-santai itu kan. Tapi ketika pundak kita itu kita bebankan lebih berat sebagai seorang orang yang dipilih oleh Allah, diberikan kemuliaan ini, tuh muncul dorongan lebih kuat lagi supaya lebih mendekat, ya. Dan itu yang saya rasakan sehingga Allah mudahkan saya membuat yang namanya MQI, Markas Qiraat Indonesia. Sayanya duduk di sini aja, tapi alhamdulillah di MQI kita sudah punya divisi-divisi yang luar biasa, sehingga kemarin kita mengadakan acara perdana, ya, di Yogyakarta, Pekan Qiraat Indonesia. Kita mengundang masyayikh dari Timur Tengah. Itu adalah sebagai bukti, ya, semoga bukti Allah Subhanahu wa taala catat saya sebagai pecinta Al-Qur'an, khususnya ilmu qiraat, yang memotivasi saya, ya, untuk lebih dekat, lebih lebih intens dengan Al-Qur'an. Nah, itu dia. Yang ketiga, proteksi dari tahrif dan taghyir di dalam Al-Qur'an sangat jelas sekali. Ya, malaikat Jibril mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan sab'ati ahruf, ya. Makna sab'ati ahruf itu sangat panjang, ya. Ada yang mengatakan itu dialek,
ada yang mengatakan bahasa, ada yang mengatakan itu adalah macam-macam bacaan, ada 7 ya. Ala kulli hal, sab'atu ahruf disimpulkan oleh para ulama mutaakhirin, para akademisi ya, menurut acara-acara forum-forum internasional dirasa muhakkama, disimpulkan bahwasanya sab'atu ahruf itu bermakna taghayur, anwa'u taghayurin fi al-qiraat al-Qur'aniyah. Macam-macam perbedaan ucap di dalam kalimat Al-Qur'an. Ya, yang dimana perbedaan ucap ini tidak jauh-jauh dari angka 7. Nah, itu gampangannya kayak gitu. Ya, kalau ada yang bertanya, apa sih artinya unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf? Oh, kalau kita merujuk ke ulama qudama, sekali lagi itu definisinya berkisaran antara itu 7 bahasa, itu 7 dialek, itu 7 ragam baca. Nah, itu seperti itu. Tapi sekali lagi para ulama mutaakhirin meneliti, mengkomparasi dan menelurkan sebuah definisi yang jami' mani, bahwasanya sab'atu ahruf itu adalah macam-macam ya, macam-macam perbedaan cara ucap dalam kalimat-kalimat Al-Qur'an. Ya, di mana perbedaan itu nggak akan lebih dari 7 ya. Andai kata ada lebih dari 7 itu ya 8 begitu saja. Nggak mungkin ada satu kata bisa dibaca 10, 15, nggak ada itu. Nggak ada itu. Kecuali yang dia itu memang satu keharusan, boleh saya katakan satu konsekuensi dari kaidah-kaidah yang telah dibuat para ulama. Oke, saya tidak akan terlalu mendalam di sini. Intinya bahwasanya kalimat-kalimat Al-Qur'an yang diajarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan diwariskan hingga kita sekarang, mempelajari ilmu qiraat merupakan sebuah bentuk menciptakan atau mentahqiq, merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Secara singkat, utilitas mempelajari ilmu qiraat ada 3. Insya Allah kita nggak akan lama-lama ya, karena orang diceramain terus-menerus itu terkadang, ini ceramah terus ini, bisa ngamalin nggak ini? Sehingga saya ingin lebih banyak menampung pertanyaan nanti. Saya ingin berkomunikasi, apa problematika sampean semuanya terkait ilmu qiraat? Kendala atau ada syukuk ya, atau ada rudud ya. Ketika saya menyampaikan materi ada yang nggak sepakat, silakan. Kita demokratis saja. Ya. Apa yang salah dari ucapan saya? Silakan dikoreksi. Kita berdiskusi. Kita tabadulu al-ara. Tabadulu al-ara ya. Nah, itu dia. Sehingga insya Allah kita nggak akan lama-lama, dan saya ingin membuka forum lebih luas kepada teman-teman yang ingin berkomunikasi, bertanya, menyimpulkan atau dan lain-lainnya. Oke, berikutnya. Ini gimana ini? Next-nya ini kok. Mohon izin ya. Ini kok nggak bisa di next nih. Sebentar. Saya exit dulu. Nah, ini ya, gini aja. Ini dia yang menjadi topik hangat atau topik inti kita. Seberapa penting sih ilmu qiraat di dalam eksistensi keilmuan yang lainnya, disiplin keilmuan Islam. Tentu di sini yang saya sebutkan beberapa saja. Ada dari sudut pandang linguistik, ya lughah, ada dari tafsir, fikih, tauhid, dan kita akan menyebutkan beberapa contoh. Beberapa contoh saja, karena contohnya itu silakan sampean semua itu adalah para ulama ya. Buku-buku tersedia banyak sekali, sehingga sampean bisa membaca sendiri sebetulnya itu ya. Sehingga saya nggak mau mengajari ikan berenang ya, karena ikan itu sudah lihai berenang. Ini hanya spill saja ya, karena materi kita. Korelasi ilmu qiraat dengan disiplin ilmu lainnya. Pertama, secara linguistik dikatakan, ini saya mengurutkan dari linguistik, tafsir, fikih, tauhid itu berdasarkan konten inti ya. Disimpulkan bahwasanya ilmu qiraat itu konten utamanya adalah konten bahasa ya, dengan dalil sab'ati ahruf, di mana di antara para ulama mengatakan ini adalah lughah ya, 7 bahasa ya, linguistik, sehingga kontennya itu paling besar membicarakan tentang ilmu bahasa Arab ya,
atau bahasa orang Arab di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdokumentasikan secara mutawatir hingga terwariskan ke kita di dalam ilmu qiraat. Nah, itu dia. Pertama. Yang kedua terkait tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran itu tidak akan jauh-jauh dengan yang namanya ilmu qiraat. Keberagaman, keluasan, kedalaman makna, seberapa bisa kita memahami Al-Quran dengan dalam, itu sangat erat dengan ilmu qiraat. Karena di ilmu qiraat terdapat ragam baca yang mutawatir, ya, yang dia itu diakomodasi oleh ilmu tafsir itu sendiri. Sehingga dari situ kita mendapatkan makna yang sangat luas. Bagaimana akan kita jumpai pada contoh-contoh nanti yang akan saya sampaikan, insya Allah. Itu. Yang kedua, ilmu fikih. Ya, selama ini mungkin kita melaksanakan kewajiban agama kita di dalam ilmu fikih ya segitu-gitu aja, tanpa tahu ini usulnya itu gimana, asal muasalnya gimana, kok kita bisa menikmati produk kayak gini ini. Nah, itu merupakan salah satu peran ilmu qiraat di dalam menyuguhkan beberapa kata yang bermakna hukum atau bisa diistimbatkan hukum fikih yang berbeda oleh para fuqaha. Ya, nah di situ klausnya atau titik permasalahannya. Adapun ilmu tauhid, juga sama. Jangan dikira di ilmu tauhid itu nggak ada ilmu qiraat. Ada, ya. Apalagi di dalam Al-Quran. Itu nanti kita akan berjumpai bahwasanya ilmu qiraat itu bagaimana ilmu qiraat bisa mengenalkan sifatullah. Ternyata Allah itu punya sifat bla bla bla. Ya. Oh, ternyata ilmu qiraat itu bisa menjelaskan kepada kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan sekaligus menangkal firqah-firqah yang sesat dan menyimpang. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan sebutkan beberapa contoh ya di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan betapa ilmu qiraat itu sangat erat sekali dengan ilmu-ilmu syariat yang saya sebutkan di sini. Ya, mohon izin sebentar ya. Iya, saya akan share beberapa kalimat Al-Qur'an ya, di mana pada beberapa contohnya itu mengandung qiraat yang berbeda dan memiliki korelasi pemahaman di dalam masing-masing disiplin ilmu yang disebutkan oleh para ulama ya. Mana tadi ini? Ya, ini beberapa potongan ayat ya. Ini belum saya klasifikasikan, tapi ya semoga Allah mudahkan. Ini bisa dilihat ya. Tolong konfirmasi ini bisa dilihat ya. Ya, terlihat. Ya, terlihat. Oke. Ya, di sini di surat Al-Baqarah, wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Oke, tidak akan saya teruskan supaya tidak terlalu panjang. Di sini klausnya atau titik temu qiraatnya terdapat pada wattakhidhu. Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi mengatakan di bait-bait Asy-Syatibiyah wa wattakhidhu bil fathi amma wa awghala. Ya, di dalam kata wattakhidhu terdapat dua qiraat di mana Imam Nafi', Imam Imam Ibnu Amir Ammah yang dirumuskan oleh Ammah itu membaca dengan fathah. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Jumhur selain Imam Nafi' dan Ibnu Amir membaca dengan kasroh. وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Nah, sekarang saya ingin sedikit mengajak teman-teman untuk merespon atau menyikapi ini kira-kira perbedaan dua qiraat wattakhadhu dan wattakhidhu di sini dalam konteks apa? Fikih, tafsirkah, atau apakah kalau kita melihat dan fokus pada wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla? Silakan, saya ingin satu atau dua orang yang menebak barangkali. Linguistik, Ustaz. Linguistik ya? Oke, linguistik. Oke. Linguistik ya. Wattakhadhu wattakhidhu. Yang lainnya? Satu lagi. Satu lagi? Fikih, Ustaz. Ya? Fikih.
Fikih ya. Iya. Mas Siddiq ya, Mas Siddiq sama Mas Agung tadi. Iya, tepat sekali ya. Memang eh kalau ketika kita membicarakan qiraat itu di sini boleh saya katakan lebih tepatnya ke fikih ya, ke fikih ya. Tapi terkadang di ayat-ayat yang lainnya itu ilahnya itu ada kalanya masuk ke ilah bahasa, bukan ilah ya, ta'lil boleh lah, taujihnya. Taujihnya ke bahasa, juga ke tafsir, juga ke fikih. Terkadang seperti itu. Jadi saya katakan pendapat Mas Agung dan Mas Sadiq tadi itu ya nggak salah-salah amat, tapi lebih pasnya di sini konteksnya para ulama berbeda pendapat tentang ilmu fikih. Apa itu? Oke, ketika kita membaca wattakhadhu itu adalah sirut ikhbar, ya, bukan amr. Wattakhadhu wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Ketika al-bait Ka'bah sudah dibangun, ya, maka ketika kita membaca wattakhadhu terdapat makna ikhbar yang menunjukkan bahwasanya anak-anak Nabi Ibrahim sepeninggal ya ayah beliau Ibrahim, mereka kala itu secara historisnya mereka menjadikan makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Ya, kesimpulannya ya fi'il madhi, syighut ikhbar. Kesimpulannya bahwasanya ajaran sholat di makom Ibrahim itu adalah bagian dari syariat Ibrahimiyah yang terwariskan di syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika kita membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, karena Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di sini terdapat perintah untuk melakukan sholat di belakang makom Ibrahim. Di mana ini adalah bagian dari fikih, ya. Dan para ulama berbeda pendapat. Gimana nih? Sehingga para ulama mengatakan ada yang mengatakan sholat di depan makom, di belakang makom Ibrahim itu hukumnya sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya, itu adalah bagian atau hasil produk ilmu qiraat yang dijadikan hukum oleh para ulama, di mana ada yang mengatakan wajib dalam hal ini kalau tidak salah Al-Hanafiyah, ya, Al-Hanafiyah. Adapun jumhur mengatakan bahwasanya sholat di makom Ibrahim itu hukumnya adalah sunnah. Dalam hal ini mazhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan sholat di makom Ibrahim hukumnya adalah as-sunnah. Nah, itu dia. Sedikit ya tentang fikih, ya, khilafu al-fuqaha, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fuqaha sunnah. Yang ya, saya lanjutkan. Wattakhidhu, perintah di sini itu alal wujub atau alal nadab. Nah, di situ khilafnya, ya. Ini di antara contoh, sehingga yang pertama ini adalah fikih, ya. Berikutnya ini pasti sepakat nih para ulama di sini, sepakat ya. Dalam hal ini konteksnya apa? Akan saya baca sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Di qiraat yang lainnya, wa la taqrabuhunna hatta yatahharn. Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullah taala alaihi mengatakan, wa yadhhurna fi ta'is sukunu wa ha'uhu yudhammu wa khaffa idh sama kaifa awila. Ya, idh sama kaifa awila, Imam Nafi', ya, Imam Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Basri, dan Imam Hafs membaca dengan ya tahurn. Ya, membaca dengan ya tahurn, yang dimana artinya itu suci atau mandi, afwan, ightasalna. Jadi perempuan-perempuan itu, ya, suami-suami ingat ya, jangan mendekati maksudnya mujama'ah, ya, yujami', ya, mengumpuli istrinya ketika sudah mandi.
ya. Tapi sekali lagi bahwasanya yatohurn di sini dimaknai mandi atas perintah tasdid yang ada di depannya, tatoharna, ya, tatoharna. Jadi tafsir yatohurna irtasalna itu atas dasar bahwasanya makna yatohurna itu yatoharna, ya. Sedangkan makna yatoharna sendiri itu ini sedikit rancu ya, supaya enak gitu memahaminya. Yatohurna itu bermakna mandi oleh Asy-Syafi'iyah. Misalnya contohnya, yatoharna itu bermakna berhenti darah haidnya. Berhenti darah haidnya. Sebentar, ini sedikit rancu ini karena ada yatohurna, ada tatoharna, ya. Sehingga saya pastikan lagi bahwasanya yatohurna itu bermakna darah haidnya berhenti. Dalam hal ini ulama Hanafiyah mengatakan, ya sudah, kalau darah haidnya itu sudah berhenti, maka dibolehkan untuk berhubungan dengan istrinya. Pokoknya suci gitu aja udah boleh. Itu kata Hanafiyah, ya. Meskipun mereka mensyaratkan ada syarat-syaratnya. Di antaranya syarat-syaratnya itu kalau sudah 10 hari. Aktsaru muddatil haidi 10 hari. Itu, ya. Sekali lagi saya ulang, yatohurna dengan takhfif. Yatohurna maknanya berhenti darah haidnya, tidak mengucur lagi, itu sudah boleh. Meskipun ada beberapa syarat diantaranya yaitu menunggu 10 hari. Itu dia. Sedangkan jumhur, ya, memaknainya sebagai yatoharna, di mana yatoharna di sini itu mandi dulu. Enggak darahnya terhenti langsung boleh dihubungin, ya, atau di ujame. Enggak, mandi dulu, ya. Mandi itulah yang diistimbatkan dari qiraat hatta yatahharun. Nah, itu tentu di sini sepakat ini adalah bagian dari fikih, ya. Nah, untuk yang ingin memperdalam lagi, silakan dibuka kembali rujukan-rujukan para ulama. Oke, berikutnya. Allahul ladzi khalaq. Nah, kalau ini silakan ditebak lagi, kira-kira faktor apa atau masuk yang apa ini? A'udzubillahi Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Qiraat yang lainnya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Silakan, saya ingin ada yang menebak kira-kira faktor apa ini? Perbedaan dha'fin dan dhu'fin. Linguistik, Ustaz. Linguistik, iya. Oke, yang lainnya? Ada Ustaz, bahasa sorof, Ustaz. Ilmu sorof. Oh, ilmu sorof, ya. Oke, lainnya? Oh, kayaknya sepakat ya para ulama di sini linguistik, ya. Iya. Ya, memang di sini memang perbedaan di sini itu cenderung ke makna linguistik. Bahkan para ulama ketika menjelaskan kenapa kok dibaca du'fin dan du'fin dan dha'fin, itu adalah faktor linguistik. Mereka mengatakan al-jam'u bainal lughataini. Ya, al-jam'u baina al-lughataini. Dikekalkan oleh Al-Qur'an, ada yang mengatakan dha'fin, kemudian ada yang mengatakan du'fin. Meskipun demikian ada secara bahasa yang mengatakan itu juga sama itu. Tapi sekali lagi yang terproteksi atau yang lulus masuk ke khilafu al-qurra, ya, para ulama qiraat sab'ah itu karena faktor bahasa, ya. Karena para ulama qiraat itu ketika membuat sebuah qiraat, menyaringnya itu mereka ada yang namanya proses ikhtiar. Wah, ini ikhtiar ini kalau saya bicara panjang lagi nanti ceritanya, itu apa itu ikhtiar, faktor-faktor ikhtiar, ya. Kenapa para a'imah qiraat itu meninggalkan qiraat shahihah dalam Bukhari Muslim? Silakan dilihat. Di Bukhari Muslim itu banyak sekali qiraat-qiraat yang tidak kita baca loh, ya. Itu nanti ada masuk faktor ikhtiar itu. Di antaranya di mushafnya Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Itu tertulis Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa salatil 'asri wa qumu lillahi qanitin. Orang sekarang dibaca kayak gini. Wah, ini menambahkan Al-Qur'an. Musyrik, bid'ah, haram, kufur ya kayak gitu. Tapi sebentar. Ini disebutkan di Sahih Bukhari loh. Disebutkan di Sahih Bukhari dan beberapa yang lainnya banyak sekali itu. Itu nanti masuk faktor ikhtiar. Sehingga para ulama qiraat memilih qiraat yang kita baca itu enggak asal-asalan. Banyak yang tidak dipakai. Lantas apakah qiraat yang tidak dipakai itu bukan dari Nabi? Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi itu semua itu. Lah kok enggak dipakai? Kan dari Nabi, sahih. Iya, ada yang namanya proses ikhtiar. Kalau bahasa mahasiswanya itu ya, saya sebenarnya enggak mahasiswa amat ya. Purification. Ikhtiar itu adalah purification. Sebagaimana sampean mengenal madzhabu al-arba'ah ya, yang dicetuskan oleh para a'immah dan murid-muridnya, maka begitulah keadaan Al-Qur'an hingga sampai ke kita. Ya. Kalau sampean lihat di pendapat-pendapat mazhab yang mu'tabar 4 itu, coba kalau misalnya dikembalikan, ini Nabi pernah melakukan enggak? Waduh, itu terlalu gampang itu kalau ya. Karena Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kita itu tidak boleh, maknanya ya, kita itu tidak boleh beragama dengan fikihnya sahabat loh. Gimana itu? Sekelas Imam Nawawi mengatakan kayak gitu. Nggak boleh kalian memakai fikih ibadahnya sahabat. Loh, sahabat kan langsung dari Nabi, masa nggak boleh? Kata Imam Nawawi, iya. Gimana? Lawang sahabat itu mereka itu urusannya banyak, nggak sempat mendakwakan, ya. Mereka itu masih sibuk perang. Terkadang ada yang menerima informasinya itu masih partikulasi, ya, partikel atau apa istilahnya itu partial, ya, partial. Yang satu demikian, kemudian pergi ke Yaman, satunya lagi datang ternyata turun nasikh mansukh, ya. Kemudian pemahamannya juga, sehingga Imam Nawawi tidak membolehkan kita beragama, ya, dalam kutip berfikih dengan fikihnya para sahabat. Itu beliau mengatakan di Muqaddimah Al-Majmu'. Itu orang yang awam-awam ya, itu baru beragama kemarin sore, tanda kutip, itu mikirnya, ini gimana ini? Ya, begitu juga Al-Qur'an. Baru belajar ilmu qiraat udah meteteng-meteteng gua buka Sahih Bukhari. Ini di Sahih Bukhari qiraatnya ada suratul asrnya, kok di Al-Qur'an sekarang nggak ada? Kok sekarang nggak ada suratul asrnya? Ini yang salah Sahih Bukharinya, Imam Bukharinya atau para imam? Nah, itulah pentingnya kita memperdalam ilmu agama melalui jalur ulama. Kita nggak bisa meloncat langsung ke hadis, nggak bisa. Butuh penjelasan para ulama. Ya, kita mengakui kelemahan kita itu nggak bisa melompat ke tangganya para ulama, Nabi itu nggak bisa langsung gitu. Al ulama'u warathatul anbiya, itu hak gitu. Oke, supaya nggak terlalu panjang, nggak terasa udah hampir sejaman. Ya. Ini dia. Silakan ditebak lagi. Saya ingin sekali lagi sambil saya tadi lupa ya. Tolong yang ingin menjawab nama, asal, dan silakan dijawab supaya lebih mengakrabkan. Karena apa? Ini yang saya yakini, akidah tanda kutip yang saya yakini, tersampaikan keilmuan dari seorang tutor ya, itu berkat hubungan sinergitas. Waduh, bahasanya mahasiswa ini. Sinergitas rohani ya, antara tutor dan pesertanya. Ya, kalau misalnya sampean baru masuk di kelas saya nih, misalnya nih, ini siapa? Ini nggak kenal, nggak siapa, nggak kenal. Udahlah, daripada nganggur asal dengar aja. Alamat ilmu itu akan mental. Hanya sebatas habis acara kelas selesai, goodbye, nggak kenal lagi. Enggak seperti itu. Ya. Bahwasanya al-ilmu rahimun baina ahli. Tolong. Semuanya menghafal, silakan diulang kembali ibarah yang sangat indah ini di balik layar offline masing-masing. Al-ilmu rahimun baina ahli. Allah. Indah sekali. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu mengkoneksikan, mensinergikan antara ahlinya, baik itu pemateri atau pesertanya, ya. Sehingga perlu kita menyambung emosional supaya ilmu Allah itu tidak terharamkan bagi kita semua. Ya, itu dia. Al-ilmu rahimun baina ahli. Oke, silakan ditebak dengan menyebutkan nama dan asalnya, tapi bukan yang tadi. Saya ingin lainnya, ya. Saya baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi
بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Di qiraat yang lainnya, ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi ta'ala alaihi mengatakan di Manzumah Asy-Syatibiyah, wa tus'alu dhammu ta'a wal lam harraku bi raf'in khuludan wa huwa min ba'di nafyilah. Yang membaca wala tus'alu an itu adalah jumhur seluruhnya kecuali Nafi'. Sehingga Imam Nafi' saja ya yang membaca dengan wala tas'al an ashabil jahim. Silakan diidentifikasi. Ini korelasinya ke ilmu apa? Halo? Kok sepi nih? Coba tolong belum konsentrasi. Iya. Ya, Mas Ramadan. Iya, Mas Mubarak ya? Ramadan Mubarak. Halo, Mas Ramadan? Ya, aslinya mana Mas Ramadan? Dan silakan jawabannya. Halo, Mas Ramadan bisa nyambung? Jadi sepertinya Ustadz Marwan ya? Oh, Ustadz Marwan. Iya, silakan Ustadz Marwan. Ya, apa setelah sama untuk karir apapun. Iya, silakan. Lo sama untuk karir ini al ayah. Diulang lagi. Karir. Oh, diulang lagi. Oke. Oke, pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya, di sini ada dua qiraat. Yang pertama ini, fokus ke ini. Ya. Qiraat yang pertama, qiraatnya Nafi'. Wala tas'al an ashabil jahim. Tentu Imam Warsh, ini hanya qaulun aja. Imam Warsh, wala tas'al an ashabil jahim. Jumhur selain Imam Nafi', wala tus'alu an ashabil jahim. Tentu Imam Khalaf membaca dengan sakta ya. Wala tus'alu an ashabil jahim. Ini perbedaan khilaf tus'alu dan tas'al. Menyangkut korelasinya ke ilmu apa? Linguistik. Linguistik. Waduh. Kayaknya sejak awal itu wah pokoknya linguistik ya karena memang dia itu iya. Oke, lainnya satu lagi. Satu lagi. Halo, nggak ada lagi? Ya sudah, kalau nggak ada, oke aja. Jadi faktor linguistik itu cenderung kepada dua qiraat, dua bacaan yang dimana di satu qiraat dimiliki satu kabilah, qiraat yang satunya dimiliki kabilah lainnya. Tapi kalau tus'alu dan tas'alu, secara bahasa dia itu bukan perbedaan bahasa, tapi dia itu perubahan dari fi'il madhi. Ya, fi'il mudhari yang pertama mabni majhul, yang kedua mabni ma'lum. Wala tas'al adalah fi'il amar. Ya enggak? Wala tas'al majzumun bilam, ya. Wala tas'al an ashabil jahim. Kedua, wala tus'alu, anta tus'alu. Ya, yang tadinya fi'il amr menjadi fi'il mudhari mabni majhul. Nah, di sini keterkaitannya itu masuk ke ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Gimana tafsirnya? Oke. Para imam yang mengatakan, yang memiliki bacaan wala tas'al an ashabil jahim, itu merupakan satu kalimat tersendiri ya, yang sedikit terpisah dari sebelumnya meskipun masih ada keterkaitan. Wahai inna arsalnaka wahai Muhammad, sesungguhnya kami Allah mengutus kamu dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar pemberi peringatan ya. Wala tas'al an ashabil jahim. Wahai Muhammad, orang-orang, ini para ulama menyimpulkan menurut qiraat ini ada dua macam. Yang pertama, jangan bertanya tentang kemaksiatan orang lain yang bisa mengakibatkan engkau berburuk sangka. Ya, kalau ada orang maksiat, jangan diungkit-ungkit. Ya. Jangan diungkit-ungkit. Itu adalah aib. Nah, itu istinbatnya itu. Qiraatnya tas'al.
Atau wala tas'al an ashabil jahim, orang-orang yang ada di kuburan yang dimana mereka di dalam kehidupannya itu juga bermaksiat, berbuat dosa, jangan diungkit-ungkit. Nah itu ya perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini secara otomatis menjadi suri tauladan kita. Ya, kalau ada orang meninggal dan udah tutup aja aibnya. Ya, udah meninggal kasihan lah, jangan diungkit-ungkit lagi. Nah itu. Yang kedua, wala tus'alu an ashabil jahim. Ini adalah sighat ikhbar. Ya, sighat ikhbar. Kalau tadi nahi, ya. Menurut pemahaman sighat ikhbar, wala tus'alu an ashabil jahim, wahai Muhammad, engkau tidak akan ditanya terkait nasibnya orang-orang yang menghuni surga. Sehingga ya udah dakwah aja. Dakwah aja. Kau nggak perlu tahu nanti orang di neraka itu diapain, ya, atau nanti apa masuk surga atau masuk. Ini sudah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memasukkan hambanya ke dalam surga, ke dalam neraka, diberi rahmat dan diampuni. Itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu bukan urusanmu Muhammad. Udah, kamu itu udah tak utus basyiran wa nadhiran aja. Urusan nanti siapa yang masuk neraka surga itu bukan urusanmu. Ya, di sini kita bisa memperoleh, oh ternyata rahasianya ada dua makna, tas'al dan tus'al dalam ilmu tafsir. Satu lagi, ini ada banyak ini, udah biar nggak banyak-banyak ini, waktunya habis nih. Saya ingin komunikasi nanti. Terakhir, di dalam ilmu qiraat ini di surat Shaffat ya, terdapat dua bacaan. Bal ajibta wa yaskhurun. Bal ajibtu wa yaskhurun. Pertama memakai tak khitab ajibta. Yang kedua memakai tak mutakallim. Bal ajibtu wa yaskhurun. Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi mengatakan di matan Asy-Syatibiyah wa ta'ajibta syadan. Ya, wa ta'ajibta apa itu sebelumnya itu wasafan wa zajran dzikran nadghama hamzatun wa dharwan bila rumin bihatta fataqala wa khalladun bil khulf al mughira fi subhat wa dhammata ajibta afwan ya wa dhammata ajibta syadan. Yang membaca dengan dhammah bal ajibtu wa yaskhurun adalah syadan Imam Hamzah dan Ali Al-Kisai. Sisanya membaca bal ajibta. Silakan, saya ingin yang mendengarkan yang akhwat nih, belum ada suara ini akhwat atau yang lainnya, silakan. Ini korelasinya masuk ke ilmu apa? Tauhid, Syekh. Akidah. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ya. Dengan siapa? Dari mana? Kalau boleh tahu. Rendra dari Surabaya. Oh, Mas Rendra, ini kalau nggak salah satu grup dengan saya di Mujazul ya? Enggak? Enggak ikut waktu itu, Syekh. Oh, enggak itu ya. Iya sudah. Iya, tepat sekali ya. Ketika kita mengatakan bal ajibatu, maka kita isbatul ujub. Bahwasanya Allah punya nama, punya sifat yang namanya ujub. Nggak usah ditafsirkan ya, ujub, takjub atau gimana, udah itu nanti silakan dilihat di ilmu akidah itu. Ya, dengan demikian kita isbatu sifati al-ujub lillahi azza wajal. Tapi kalau ajibta maka khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ini aja barangkali yang bisa saya contohkan ya, supaya ini ada beberapa contoh termasuk dalam ilmu nahwu dan ilmu bahasa juga saya sebutkan di sini, ilmu tauhid juga saya sebutkan, cuma supaya nggak terlalu panjang ya. Saya ingin menyempurnakan materi saya tadi. Ya, oke, saya lanjutkan. Tantangan di dalam mempelajari ilmu qiraat. Nah, ini sekali lagi berdasarkan apa yang saya alami, pengalaman di lapangan ya, bukan berdasarkan apa yang ditulis oleh para ulama secara akademisi ya. Terkadang kayak gitu. Terkadang apa yang ditulis di sebuah buku akademisi itu belum menyentuh dengan kehidupan realitas kita. Ya. Ya, karena perubahan zaman ya. Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahmatullahi taala alaihi ketika beliau menuliskan Tambihatut Tajwid ya di Matan Al-Jazari ya, tambihat itu bukan sepenuhnya mengobati atau memperingatkan permasalahan ucap kalimat Al-Qur'an yang sedang kita alami sebagai orang Indonesia. Enggak. Ya. Contoh misalnya nih di bab Matan Al-Jazariyah dikatakan babu ad-dad, kan gitu ya. Beliau membuat satu bab khusus yang menjelaskan kalimat yang berisi antara ad-dad dan adh-dha.
wadadu bistitalatin wa makhraji mayyiz 'anil dha'i wa kullu tajidan seterusnya fi dha'ni dhillu dhuri terusnya. Orang Indonesia itu nggak ada masalah dengan pengucapan dhad kalau sudah belajar. Ya. Belum saya jumpai orang Indonesia kesulitan mengucapkan wala dha enggak. Minimal yang mungkin kekeliruannya itu wala do, huruf dal di o kan, nah itu. Tapi nggak ada satupun manusia Indonesia yang setelah belajar membaca wala dha nggak ada. Sehingga saya katakan tambihat ini kurang relevan untuk orang Indonesia. Ya. Nah, yang relevan itu apa? Yang relevan itu di matan As-Salsabilu Syafi atau At-Tufa As-Samanudiyah, itu tambihat tajwidnya itu relevan banget dengan manusia zaman sekarang gitu. Ya, sehingga di antara divisi tasmi' matan di Markas Qiraat Indonesia yang saya susun saya buat dengan kawan-kawan, ada divisi tasmi'ul mutun dan syarah At-Tufa As-Samanudiyah. Ya, itu dia. Sehingga sekali lagi tantangan ini adalah yang menjadi unek-unek saya. Tentu ada beberapa ya, tapi saya cantumkan 4 aja yang penting. Apa yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran ilmu qiraat yang komprehensif ya? Sekali lagi, pembelajaran ilmu qiraat yang komprehensif, bukan sekedar belajar qiraat pengenalan, pembekalan atau tabarukan, enggak. Jadi yang kami ajarkan di Markas Qiraat Indonesia memfasilitasi ahlul Quran yang mau belajar dari awal sampai mujaz qiraat asyarah. Dimulai dari kismu tahfiz, ada tahfiznya. Tahfiz hatam naik lagi ke kismu hifdzul mutun. Ya, hifdzul mutun tajwid As-Samanudiyah ada ya. Untuk Tufa Jazariyah tidak, karena sudah banyak ya. Setelah selesai naik lagi ke tingkatan menghafal matan Asy-Syatibiyah. Ya. Setelah selesai usul nanti naik lagi ke marhala Iqra ya, talaqi dengan masyayikh MKI. Murni SDM. Murni sumber daya manusia orang Indonesia. Kami tidak melibatkan orang luar. Keterlibatan orang luar, keterlibatan masyayikh Timur Tengah sebatas tamu saja. Ya, adapun yang bekerja intan di markas itu murni SNI, ya, SNI. Apa arti SNI itu? Saya kok terlupa artinya. Standar Nasional Indonesia. Iya, standar nasional Indonesia. Tapi maknanya yang bekerja di MKI murni orang-orang Indonesia yang kompeten dan semuanya menghafal matan. Pengurusnya semuanya menghafal matan. Ya, ada 10 tim inti, minimal mereka hafal matan As-Samanudiyah, maksimal khatam qiraat asyarah. Ya, itu dia. Sedikit ya tentang MKI. Nah, ini adalah beberapa tantangan. Pertama, ketersediaan tutor yang handal. Yang saya maksud dengan tutor yang handal di sini memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, hafal Al-Quran dengan baik. Ini banyak di Indonesia. Banyak. Hafal matan qiraat. Nah, ini yang meskipun ada. Hafal matan qiraat banyak dan ada. Tapi sekali lagi, untuk menerapkannya istidlal ya, di dalam matan Asy-Syatibiyah seperti yang saya sebutkan tadi itu, ketika disebutkan ajibta ajibtu qala Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi wa dhammata ajibta syadan. Nah, itu yang memang sedikit susah itu ya. Butuh sekali lagi muwadzabah, mulazamah dan kesabaran, ketekunan seperti yang saya tulis di poin ketiga. Ya. Jadi tutor yang handal itu harus hafal Quran ya. Udah, kalau menyimak muridnya sudah lepas Al-Quran. Karena materi semuanya terhafal di akalnya ya. Adapun yang masih menyimak lewat mushaf ya silakan saja. Tapi kriteria saya belum standar. Karena tutor yang handal itu adalah yang hafal matan, hafal Al-Quran dengan baik. Welas asih kepada pembelajar qiraat. Nah, ini yang penting. Bagaimana kita bisa menerapkan atau menjadi seorang tutor yang handal itu dengan cara welas asih. Di MK itu saya terapkan semuanya itu. Misalnya di peserta tahfidz itu. Peserta tahfidz itu kan dramanya banyak ya. Orang belajar itu dramanya banyak ya. Kadang nggak punya duit, nggak punya duit bayar. Yang SPP yang sangat kami tekan banget, SPP-nya murah, itu udah murah banget itu. Aslinya itu cukup tinggi ya untuk tahfidz itu ya, 300, 400. Saya interupsi, jangan mahal-mahal please, kasihan. 200. Itu ada yang mengadu, ini bukan bilangnya nggak kemahalan sih, tapi kami udah nggak ada biaya Ustadz, mohon maaf. Saya katakan, sampean kalau sergap, rajin, siap bayar berapa? Saya katakan kayak gitu. Ya, aduh mampunya 100 ya. Oh silakan. Ya, 100 bayar nggak apa. Tapi syaratnya
rajin, setoran, dan targetnya terpenuhi. Ada yang mengatakan, aduh saya nggak mampu sama sekali Ustaz, 200 nggak mampu, untuk setoran Al-Quran nggak mampu. Ya nggak apa-apa, tak kasih beasiswa, tak carikin donatur. Ya kan? Wah itu drama selesai, drama biaya. Ada drama lagi, aduh waktunya nggak cocok Ustaz, gini itu drama lagi. Ya namanya juga orang ya. Masalah ini saya tuntaskan juga. Apa solusinya? Saya sampaikan ke musyrif-musyrif di MKI, tolong kita menjadi musyrif yang welas asih sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam welas asih kepada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Solusinya apa? Kalau nggak cocok jadwalnya, musyrif-musyrif di MKI supaya meluangkan waktu khusus kapan santrinya bisa. Nah itu. Ya. Nanti drama ada lagi. Drama biaya, drama waktunya nggak cocok. Intinya semua permasalahan kami ada solusinya. Intinya kamu mau ngaji nggak? Itu aja. Selama sampean masih ada niatan mengaji, kami fasilitasi segalanya. Nggak punya kitab, kita kasih kitab. Ya, nggak punya biaya, kita kurangin. Kita kasih beasiswa. Kita, ya alhamdulillah. Itu yang saya maksud welas asih kepada pembelajar ilmu qiraat atau Al-Quran. Berikutnya berprinsip teguh in alaika ilal balagh, bahwasanya kita di dalam berdakwah ya, kita itu harus mengutamakan bahwasanya kita hanya berkewajiban menyampaikan. Adapun mustajib yang memberikan istijabah ikut mengikuti kelas kita itu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih di kelas ini, waduh. Ketika saya masuk ya yang ikut cuma 20. Sekarang kok 29 aja. Kenapa kok nggak 1000 aja? Sama sekali demi Allah, jikalau yang ikut cuma 1 aja, MC-nya sendiri, saya akan tetap berdasarkan materi saya. Saya nggak akan merasa sedih karena semua itu hanyalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mustajib mengikuti kelas kita, yang mutul, tanda kutip ya, yang mogok, itu semuanya tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan wilayah kita. Ya, sehingga kita mengikuti prinsipnya Nabi Ibrahim ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa azzin fin nas bil haji. Nabi Ibrahim di dalam kitab tafsir disebutkan, gimana? Ibaratnya itu, ini nggak ada mikrofon, nggak ada internet, nggak ada Facebook, gimana cara menyerunya ya Allah? Pokoknya seru aja, dijawab oleh Allah. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Nah, itu prinsip di dalam berdakwah. Kedua, ekonomi. Nah, tadi sudah saya katakan, kendala ekonomi terkadang ilmu qiraat itu untuk belajar itu SPP-nya mahal banget. Mahal banget. Sehingga di MKI saya jangan mahal-mahal. Ya, murni MKI adalah lembaga atau organisasi yang non-profit. Ya. Itu ya, sehingga kita bisa benar-benar mengajak orang mau mengaji, ya. Berikutnya kesabaran, ketekunan. Kita di MKI ya berusaha menjadi tutor yang terbaik dengan memberikan segala fasilitas, intinya apa peserta mau mengaji. Tapi kalau nggak itu saja ya, bahkan kita itu ada program yang namanya itu forum diskusi, ya, forum intinya ada sharing is caring. Tujuannya sharing is caring, program ini itu untuk menguatkan kesabaran, memberikan motivasi kepada para pembelajar Al-Quran atau qiraat, bahwasanya SDM kami itu sudah ada yang melewati permasalahan kalian gitu loh. Sehingga kami undang mereka bercerita. Untuk yang sharing is caring berikutnya itu akan diisi oleh Ustadz Saiful Basir. Ada yang kenal barangkali ya, yang sekarang menjadi imam di UAE ya. Dia akan kami undang bercerita bagaimana perjalananmu menghafal Asy-Syatibiyah, terdaftar di Tasmi' Mutun Asy-Syatibiyah beliau ya, dan khatam hingga khatam ya, enggak dari awal tapi hingga khatam 1173 bait ya itu. Jadi sekali lagi perlu kita mengadakan acara motivasi, memperbanyak acara yang seperti ini supaya memberikan jalan yang mudah dan taufik Allah Subhanahu wa taala bisa jalan terus. Kita sebagai seorang pendai, peserta itu jangan diceramain doang. Enggak cukup kita memberikan ceramah, memberikan ilmu para ulama begini. Enggak cukup. Perlu kiranya juga kita sebagai dai, para asatid yang mendakwakan ilmu, menyingkirkan jalannya taufik Allah Subhanahu wa taala yang sampai ke mad'u kita itu jalannya yang masih berserakan dibersihkan. Ya, di antaranya yang saya lakukan itu tadi. Memotivasi selalu,
menanya, seperti bertanya kayak tadi itu teman-teman di kelas saya itu selalu saya tanya, kok nggak ngaji, ada apa, ada masalah, ada hutang, saya bantu ngutangin mau ya, tapi dikembalikan. Gitu ya. Terkadang masalah hutang ya, terkadang sertifikat rumahnya lagi ada masalah, itu kami membantu apa yang bisa kami lakukan ya. Itu dalam rangka supaya menyingkirkan jalan-jalan supaya bisa terlalui taufik Allah kepada seorang pembelajar tadi itu dan dia bisa belajar. Itu dia. Yang terakhir, doktrin output yang kurang menjanjikan. Ilmu qiraat itu kadang mikir ya, nanti kalau saya udah ilmu qiraat belajarnya susah ini itu, nanti saya ngajar siapa? Ya. Terus laku nggak dipakai daurah? Saya katakan ilmu qiraat nggak laku didaurahkan. Kalau tajwid masih laku karena peminatnya masyarakat Indonesia secara umum. Tapi kalau qiraat, waduh, berat. Ya, berat. Dan peminatnya sedikit. Sehingga di antara tujuan Al-Fakir membuat MKI itu apa? Orang yang sudah masuk MKI di manajemen untuk belajar, udah khatam, dicarikan murid. Udah komplit ya. Kalau sudah masuk MKI, jangan khawatir nggak punya murid. Kami carikan. Nggak punya duit, kami carikan donatur. Nah, itu yang sedang kami kerjakan di MKI. Sehingga sekali lagi murni kita hanya mengajak orang lain supaya ngaji. Termasuk Habrul Ummah ini ya, Masya Allah, meskipun bidangnya semakin luas ya. Ada ilmu fikih, Masya Allah luas banget di Habrul Ummah, saya lihat progresnya itu. Kalau di kami fokus benar-benar ilmu Al-Quran, khususnya tajwid atau qiraat. Nah, itu dia. Oke, terakhir ya supaya nggak terlalu lama. Ini sudah nggak terasa ya. Nggak di stop sama Ustadz MC ini sehingga saya kebablasan. Oke, nggak apa ya, mohon izinnya sedikit. Kesimpulan dan poin penting ya bisa dibaca sendiri bahwasanya ilmu qiraat itu adalah ilmu penunjang. Ilmu penunjang yang memiliki dampak yang sangat luar biasa di setiap disiplin ilmu yang ada ya, supaya Islam itu bisa tersampaikan secara kafah. Berikutnya motif dibalik studi ilmu qiraat murni ukhrawi bukan da'awi. Ya, nggak akan bisa untung orang yang mencari duit dari ilmu qiraat kecuali orang-orang yang ghairu muwaffaq ya. Misalnya mentang-mentang punya sanad tinggi, ya kan? Sanad tinggi ilmu qiraat kemudian diobral. Oh ya kan, yang mau sanad tinggi syaratnya ini bayar sekian, bacanya cuma Al-Fatihah 5 ayat tapi bayarnya misalnya 20 juta. Itu Allahu alam. Ana bari minhu. Ana bari minhu ya. Berikutnya tanpa disadari bahwasanya ilmu qiraat itu adalah produknya kita nikmati sehari-hari tanpa kita sadar. Kalau kita mau mendalami ilmu qiraat ya dengan korelasinya dengan ilmu fikih secara komprehensif, kita akan ternyata yang saya lakukan itu begini ya. Ternyata misalnya aula mastumun nisa. Ternyata itu hikmahnya adalah ikhtilafu ummati rahmah. Asy-Syafi'i mengatakan menyentuh yang bukan muhrim batal, tapi beliau mengecualikan dalam keadaan ihram atau dalam keadaan tawaf. Wah, itu kalau nggak ada aula mastumun nisa khilaful qurra ya, lamastum aula mastum khilaful qurra itu. Ya, Asy-Syatibi mengatakan wala mastumuksur tahta wala mastumuksur tahta wa biha syafa. Yang membaca lamastum Hamzah Kisai. Jumhur lamastum. Waduh. Mungkin itu nggak ada opsi ikhtilafu ummati rahmah itu. Asy-Syafi'i akan bingung, waduh, gimana nih? Kalau kita sedang tawaf, sementara mazhabku kalau nyentuh perempuan yang bukan mahram batal. Itu bolak-balik sama ini. Kalau nggak ada ilmu qiraat lamastum dan lamastum. Ikhtilafu ummati rahmah. Begitu juga dalam ilmu qiraat, ya. Itu susah itu kalau nggak ada lamastum. Terakhir, jalan untuk menghidupkan ilmu ini adalah membuat satu komunitas yang mengikat dengan semangat dakwah Al-Qur'an. Itu yang memotivasi saya membuat MKI di antaranya. Termasuk di Habrul Ummah ini Masya Allah satu komunitas ma'had. Kalau bisa nanti bermimpi ya. Mimpi saja setinggi-tingginya. Termasuk saya di MKI mendirikan Faculty of Qiraat. Itu Indonesia belum ada. Yang fokus benar-benar mempelajari ilmu Qur'an. IIKI, PT IKI yang terkenal, yang sama ketahui semua, itu materinya semuanya materi Al-Quran umum. Bukan fokus ke ilmu qiraat. Bahkan di PT IKI, kabar yang terakhir, yang tadinya disiplin ilmu qiraat itu dimaterikan, dimuqarrarkan menjadi 3 apa istilahnya itu ya, 3 hisos ya ibaratnya itu ya. Itu sekarang dipangkas menjadi 1 atau menjadi 2 kalau nggak salah itu. Itu PT IKI. IIKI juga sama. Itu di MKI itu banyak sekali anak IIKI, anak PT IKI banyak itu. Sehingga saya bermimpi ke depannya bagaimana
MKI itu bisa mendirikan Faculty of Qiraat di mana Malaysia sudah punya. Saya tuh mangkel banget tuh Malaysia udah punya. Indonesia yang masyarakatnya lebih besar, Muslimnya nggak punya. Ini Habrul Ummah juga harus demikian, atau jangan-jangan sudah ada di sana, nggak tahu saya. Tapi kedepannya harus ada ini. Ya, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatan atau kebanyakan waktu yang tadi ya disampaikan. Kemarin sudah saya pesan sama yang menghubungi saya, Mas Zaki. Di sini Mas Zaki ada barangkali. Mas Zaki, saya kelamaan tolong diinzar. Takutnya kelamaan teman-teman bosan, kasihan ya. Kalau diperpanjang ini akan panjang sekali ini. Tapi setidaknya itulah kunci-kunci yang bisa saya berikan kepada teman-teman sehingga perlu dibutuhkan action yang lebih konkret. Ya, silakan dihubungi markas-markas tahfidz. Silakan dihubungi mungkin belajar di Ma'had Habrul Ummah, ada disiplin khusus umum tentang qiraat atau tentang tafsir. Silakan. Yang jelas saya sudah memberikan kuncinya, tinggal eksekusi tergantung taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan bisa selama kita berada di satu komunitas yang mengikat. Itu adalah senjata kita. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC, barangkali ada forum lainnya, tanya jawab atau lainnya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan pada siang hari ini, luar biasa. Sengaja kami tidak stop, Ustadz, menarik sekali. Ini tentu menambah wawasan kita khusus dalam ilmu qiraat. Ya, benar kata pepatah, ilmu itu kan bagaikan samudra ya. Begitu kita sedikit saja membuka, ternyata dalam ya kan. Memang harus kita semangat dan butuh ketekunan untuk kita mempelajari lebih dalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman atau Bapak Ibu bisa raise hand atau menulis chat. Kami akan tampung 3 pertanyaan dulu, nanti akan direspon oleh Ustadz. Silakan. Ya, silakan Ustadz Ramadan Mubarak. Kami persilakan urutan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf ini kameranya sudah dibuka tapi kameranya bermasalah ini. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih atas paparannya, sangat menarik ilmunya. Mohon izin ya, nama dan asal. Nama dan asal. Saya Ahmad Syihab Fahmi Ustadz, dari Malang Ustadz. Oh, anak Malang ya, Masya Allah. Iya, Saya dulu di Singosari. Oh, enggak Ustadz. Sorry. Mau nanya Ustadz, saya mahasiswa MHU Ustadz. Ya, silakan. Kapan sebenarnya seorang thalib itu sudah dirasa layak untuk masuk belajar ilmu qiraat Ustadz? Itu aja Ustadz. Karena sangat awam sekali dan sangat asing bagi saya. Terima kasih Ustadz. Ya, ini langsung dijawab atau gimana? Kita atau kumpulkan dulu Ustadz. Kita kumpulkan dulu pertanyaan kedua. Ustadz Agung, silakan. Saya. Silakan, kita kumpul 3 pertanyaan dulu. Ya baik. Perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad Agung Budiarto. Saya asal asli itu Jawa Tengah, cuman lagi sudah 2 tahun ini tinggal di Sumatera Barat, Ustadz. Ya termasuk santri MHU juga, begitu Ustadz. Ya ingin saya tanyakan 2 Ustadz. Pertama tentang periwayatan qiraah itu ya. Ada yang beberapa yang ketika saya membaca tentang ulumul Quran itu memang dibahas masalah qiraat ini. Ada juga yang mengklasifikasikan yang mutawatir, yang masyhur, yang ahad seperti itu. Artinya kalau dalam meriwayatkan kan kalau dalam ulumul hadis ada rawinya gitu Ustaz ya. Apa kriteria perawian dalam riwayat Al-Qur'an qiraat itu apakah hampir sama atau mungkin sama dengan di dalam ulumul hadis gitu Ustaz. Ini maka dikatakan ini qiraah yang mutawatir karena di bawah rawi yang seperti ini itu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua untuk tadi judulnya itu adalah masalah urgensi dan memang mendesak seperti itu. Apakah persoalan ilmu qiraat ini juga menjadi objek itu Ustaz, objek pengkajian para orientalis untuk untuk menghantam pemikiran Islam lah gitu. Nah barangkali itu Ustaz 2 pertanyaan saya. Syukran Ustaz.
Baik, terima kasih Ustadz Agung. Berhubung Ustadz Agung pertanyaan juga, jadi udah 3 Ustadz, mungkin langsung direspon dulu. Iya. Oke, langsung saja. Yang pertama tadi kepada Mas Rendra ya, atau siapa tadi yang pertama? Mohon maaf. Ustadz Fahmi. Oh, Ustaz Fahmi, iya. Jadi sekali lagi, sebagaimana seorang bayi ya yang hendak belajar berlari atau makan, itu memiliki tingkatan-tingkatan ya. Dan prinsip kita sebelum melakukan sesuatu, hendaklah kita mengetahui kapasitas diri. Yang kurang ditingkatkan, yang belum segera bergerak memulai. Ya, sekali lagi, yang kurang segera ditingkatkan, yang belum hendaklah segera memulai selama di dalam hati kita ada azam. Ilmu qiraat pantasnya itu dipelajari oleh siapa? Tentu sekali lagi ilmu qiraat ini saya katakan, kalau saya mengutip guru saya, nanti kalau kepanjangan Ustadz Abdurrahman tolong dikat ya. Ustadz, kepanjangan Ustadz. Saya kalau bicara lupa waktu. Ya, kalau mengutip guru saya yang mengatakannya, ilmu qiraat ilmu al-awliya. Ilmu qiraat ilmu al-awliya. Dalam makna ilmu yang dimaksud guru saya sebagai ilmu aulia di sini itu adalah ilmu yang seperti cara belajarnya komprehensif ya, dengan menghafal matan, istinbat, istidlal ya, di mana itu ilmu berat ya. Itu saya katakan jujur saja ya. Biasanya orang yang sedang marketing itu mempermudahkan segala sesuatu supaya menarik minat orang lain. Tapi saya katakan ilmu qiraat itu ilmu yang sulit. Sesuatu yang sulit jangan dipermudah. Ya. Sesuatu yang sulit dipermudah, oh itu nanti akan hasilnya kocar-kacir, itu hasilnya nggak akan maksimal itu ya. Sehingga saya katakan langsung saja bahwasanya standar orang yang mempelajari ilmu qiraat ya, satu ya, dia memiliki basic agama Islam yang kuat. Di antaranya ilmu fikih, ilmu tauhid, ya nggak harus yang mendalam-dalam sampai debat kafir-kafiran, enggak. Basic ulum asy-syar'iyyah. Dia bisa wudu enggak? Tahu rukun sholat enggak? Yang kayak gitu fikih ibadah kita, ya. Haji itu tahu enggak ritualnya apa aja? Jangan-jangan hafal Syatibiyah tapi untuk disebutkan haji itu ngapain aja enggak tahu karena gara-gara belum dipanggil haji. Itu kan ya sangat naif sekali. Saya ada sedikit cerita ya. Jadi ada salah satu kawan itu namanya Mas Sugiarto. Orang Purbalingga. Kemarin di Yogyakarta mendapatkan ijazah qiraah asyroh dari saya. Pertama kita nggak pernah ketemu. Sekali ketemu langsung saya kasihkan ijazah saya ilmu qiraah asyroh. Dia itu pertama kali tes masuk ke saya. Kalau yang mau masuk tes ke saya itu biasanya saya syaratkan itu. Saya tanya ilmu syariatnya dulu. Ya, akidah, fikihnya, yang ringan-ringan, sholat apa rukunnya. Waduh, nggak tahu Ustaz. Dia bilang kayak gitu. Maaf, balik lagi. Pelajari dulu Safinatun Najah. Matan Safinatun Najah. Ya. Nanti kalau sudah siap, balik lagi saya tanya. Akhirnya lulus dia. Akhirnya saya perbolehkan masuk ke menghafal Asy-Syatibiyah. Nah itu. Ya, itu satu. Basic agama Islam harus kuat. Ya, nggak harus sampai mendetail, enggak. Basic-basicnya aja. Khususnya fikih ibadah dan akidah Islamiyah. Dah, satu. Nomor dua, dia harus hafal Quran. Hafal Quran yang intensitas atau tingkat kelancarannya ya obral lah. Obral murah meriah 65%. Minimal disebutkan sebuah kalimat Al-Quran bisa mengidentifikasi letaknya di mana. Ini surat apa, juz berapa. Nggak harus halamannya berapa, nomor ayatnya berapa, enggak. Ini 65% ini udah jual banting harga ini. Ini udah murah banget bagi orang Indonesia itu. Karena ada yang mahal loh, harus 100%. Aduh, itkon itu nggak ada tingkatnya. Ya, karena itkon itu bonus aja. Bagaimana supaya kita bisa mengaji itu aja kok, secara rutin itu aja ya. Nomor dua itu. Nomor tiga, menguasai basic Arabic, intinya bisa nyambung bahasa kitab lah. Ya. Nah, kalau sudah menguasai beberapa hal ini, maka sangat dianjurkan dia naik kelas ya, ibaratnya itu ya, naik step ke menghafal Asy-Syatibiyah dan Ad-Durrah dan talaqi ilmu al-qiraat. Adapun yang belum, ya tingkatkan dulu. Ya. Yang belum tingkatkan dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, mohon maaf Mas MC, Ustadz MC. Dari siapa tadi itu?
Tadi apa pertanyaannya tadi, lupa saya. Terkait ini Ustaz, kalau di ilmu hadis itu ada rawi dan sebagainya. Kalau di Iya. di ilmu qiraat seperti apa Ustaz? Sedikit perbedaannya. Kalau sama-sama ada istilah mutawatir, masyhur dan lainnya. Khususnya mutawatir ya. Di dalam ilmu qiraat, kalau di dalam hadis itu kan rawahu jamun an jam'in ya. Apa itu istilahnya? Yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Gitu ya. Itu definisi mutawatir. Sehingga terdapat jam'un an jam'in. Tapi di Al-Qur'an enggak. Meskipun ada kemiripan ya. Meskipun ada kemiripan. Dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari ya, harus di dalam kemutawatiran sebuah Al-Quran, bacaan, itu harus terdiri atau mengikuti 3 prinsip ya. Pertama, sanadnya sahih. Ya. Ini saya rasa maklum ini ya, sanadnya sahih. Yang kedua, harus sesuai dengan bahasa Arab meskipun salah satu wajahnya saja. Ya. Yang ketiga, harus sesuai dengan mushaf, cara penulisan mushaf yang dikirim oleh Sayyidina Utsman ke 6 negeri yang ma'ruf itu. Itu definisi mutawatir yang sesuai dengan ilmu qiraat. Dan mutawatir ini sudah terhenti saya katakan. Ya, ini kesimpulan ini tidak ada di disiplin keilmuan kitab-kitab, tapi untuk memudahkan saja. Kemutawatiran ilmu ini sudah terhenti di tangan para a'immah. Ya. Nah, untuk melanjutkan kemutawatirannya harus face to face, one by one. Kalau di dalam ilmu hadis kan bisa melanjutkan ya, misalnya satu membaca meriwayatkan secara gitu ya. Tapi kalau di sini nggak bisa jamaah gitu. Saya iqra 3-4 orang kemudian saya nggak, satu-satu itu sunnahnya. Ya, itu sedikit perbedaan antara tawaturnya di dalam ilmu hadis dan ilmu qiraat. Ya, cara penerusan periwayatannya harus one by one sebagaimana Nabi SAW mengaji ke Jibril. Nabi nggak ada ceritanya itu dalam ilmu qiraat. Nabi mengajarkan majmu'atun kabiratun minas sahabah. Enggak, bahkan Nabi SAW itu merekomendasi 4 orang sahabat saja loh. Kalau kamu di antaranya khulafa itu enggak semua disebut itu. Ya enggak? Enggak, Ibnu Mas'ud, Ibnu Ummi Abd atau siapa saya terlupa, itu ada 4 hadis itu ya. Di antaranya Ibnu Mas'ud. Ya. Kemudian terlupa saya itu. Ya, mohon maaf ya. Jadi 4 saja. Apakah ketika Nabi merekomendasikan 4 orang ini, sahabat yang lainnya bukan qurra, bukan penghafal Quran? Kata siapa? Semuanya qurra. Banyak qurra itu, tapi yang direkomendasikan Nabi hanya 4 saja. Ya. Nah, itu dia. Terkait apa tadi? Saya terlupa dari pertanyaannya supaya saya sedikit perjelas lagi sedikit. Mungkin Ustaz Agung ada yang kurang tadi? Tawatur ya, tawaturnya. Jadi perbedaan ya. Itu sedikit perbedaan tawatur dalam hadis dan dalam ilmu qiraat ya. Yang kedua, mohon maaf. Tentang itu, apakah tadi kan tagline judulnya urgensi gitu ya. Apakah artinya juga jadi objek sasaran pengkajian orientalis gitu Ustaz, ilmu qiraat ini? Oh ya. Ya. Jelas. Ilmu orientalis itu ya, orientalis itu akan menyerang Islam dari segala sudut yang dimiliki oleh Islam. Oh, itu diserang sama mereka itu. Ya. Jadi yang namanya orientalis itu memang nggak akan henti-hentinya. Dan alhamdulillah syukurnya di Al-Azhar itu yang masuk ke kuliatul qiraat itu sudah dijadikan satu materi pembelajaran khusus itu. Bagaimana mengcounter ya argumentasi orientalis di dalam melemahkan mentashkik ya ibaratnya ilmu qiraat. Ya, dan saya katakan, dan ini memang sangat rawan sekali. Saya katakan begini. Ini kesimpulan dari kajian sedikit saya ya, bahwasanya masih banyak sekali ilmu qiraat, bacaan qiraat yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat yang nggak sampai ke kita. Saya katakan itu. Nah, terus gimana? Karena faktor ikhtiar yang ditentukan oleh para a'imah qiraat. Ini kalau jadi pembahasan bisa panjang bicara ikhtiar nih. Kayaknya
MHI harus ngundang saya lagi nanti, topiknya ikhtiar. Iya Ustaz, kayaknya emang ini nih harus ada beberapa sesi gitu ya. Sebagai pengenalan Ya. aja gitu sesi. Ini kunci, makanya saya kasih kunci. Selebihnya silakan belajar di majelis sendiri-sendiri. Ya, jadi ini memang titik lemah di dalam ilmu qiraat yang dijadikan topik serangan kaum orientalis di dalam mentashkik umat Islam, bahwasanya di ajaran Islammu sendiri, Quranmu sendiri itu nggak original. Katanya inna nazala dzikra, kan gitu ya. Wa inna lahafidhun. Nah, ini nyatanya Al-Qur'annya banyak yang nggak sampai ke kita. Nah, itu kan panjang ceritanya itu. Kok bisa kontradiksi antara inna nazala dzikra dengan kok yang sampai ke kita itu hanya yang ini saja, mana yang lainnya? Saya katakan memang ada qiraat yang hilang, tidak terdokumentasikan karena sebab faktor ikhtiar. Nah, ini kan titik rapuh ini. Sehingga para orientalis itu menyerang dari sini. Wah, ini kontradiksi. Katanya inna nazala dzikra. Bohong dong. Nah, ya. Lem aku yang Iya. baru. Tanya Mbak Roya, sehingga sekali lagi ini merupakan satu topik ya. Kalau sampean mau yang S2, S3 bisa jadi topik itu, ya. Orientalis membantah dari titik nadir ini. Sehingga kalau memang sudah ada kajiannya yang terstruktur, terkomprehensif, itu akan menjadi satu pusaka tersendiri itu, ya. Nah, ini bisa menjadi topik itu. Ya, ya, silakan. Itu saya rasa, Ya. mohon maaf bila pasti saya katakan di setiap jawaban saya pasti ada ketidakpuasan, itu naluri sekali itu, ya. Maksudnya supaya ngaji lagi gitu, ya, supaya belajar lagi, itu tujuannya. Itu pasti di setiap jawaban pasti ada yang nggak puas, ada yang kurang ini. Ya, semoga dengan demikian saya bisa memberikan kuncinya itu aja. Yang bertanya banyak nih. Baik Ustadz, terima kasih. Ini kita ada waktu sekitar 10 menit lagi ya. Mudah-mudahan cukup. Kalaupun nggak cukup nanti barangkali nanti kita jadwalkan sesi kedua. Mungkin yang berikutnya Rendra. Ustadz Rendra silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz, ya. Ini Rendra tadi dari Surabaya. Ustadz, ini anak mau tanya, ya mau cerita dikit dah. Awal belajar qiraat dulu kan anak tujuannya untuk tafsir ya. Ternyata sampai syadha pun ternyata ketika kita baca Qurtubi, Tobari dan lain-lain itu ternyata masih kurang gitu loh. Qiraat itu ternyata masih lebih baik di Qurtubi banyak yang kita nggak tahu, yang ada di sampai syadha pun nggak ada gitu loh. Iya. Nah, kemudian anak butuh motivasi dari antum gitu loh untuk belajar qiraat ini karena 5 tahun ini hampir 5 tahun lah sejak corona anak sudah kalau istilahnya bahasanya itu lack of motivation atau kurang motivasi gitu loh. Karena ternyata ketika kita terjun di masyarakat itu, masyarakat tidak butuh qiraat itu loh. Wong ngaji abata aja ini mereka itu kesusahan gitu loh. Akhirnya sekarang anak ini ngajari tilawati, yang mau ikro ya ikro gitu. Sana ngikuti mereka, akhirnya ngajarnya tiap hari, hampir tiap hari itu ngajar itu akhirnya. Jadi kan kita akhirnya ya nggak pernah murojaah qiraat gitu loh. Iya. Nah, kemudian itu yang pertama itu ya, anak mungkin butuh motivasi dari antum. Kemudian yang kedua itu akhirnya anak untuk motivasi anak sering sekarang itu ikut majelis sama gitu loh. Kan kayak Imam Daruqutni, Imam Baihaqi mereka terjun di hadis, kemudian di akhir hayatnya mereka kembali ke majelis qiraat lagi, majelis talaqi Quran lagi gitu loh. Nah, terus yang anak pengen tanya, kenapa kok zaman sekarang itu jarang yang kalau kita baca riwayat biografinya Imam Asim atau imam-imam yang lain itu kan mereka itu qiraat itu Quran itu mereka dapat dengan sama ardon kan gitu. Kenapa yang zaman sekarang ini jarang yang begitu? Itu yang pengen anak tanyakan. Terus sama cara mudah untuk menjelaskan kan anak juga sekarang ini terjun ke para mu'alaf, itu gimana cara menjelaskan mereka ini mu'alaf itu tentang, kadang itu ada yang tanya gitu loh, tentang qiraat ini kok bisa gitu loh. Nah, itu untuk menjelaskan ke para mu'alaf ini bagaimana. Itu dari Ana. Jazakallahu khairan. Ya, saya jawab langsung ya. Iya, langsung Ustaz, takut lupa sih juga. Langsung. Iya, itu persis seperti pengalaman saya itu. Dulu ketika setiap kali saya mau belajar itu saya selalu pamit ke orang tua ya untuk mendapatkan doa dan restu. Kata ibu saya, "Bu, saya menghafal Satibiyah. Apa itu Satibiyah itu?" kata ibu saya itu. Ya, majriha gitu lah, Bu. Wadduhi, kata ibu saya. Alah, kamu belajar susah amat ya, menghafal ribuan bait, nanti pulang gak kanggo.
Nggak perlu itu, di sini itu salih bakta itu. Saya hanya tersenyum aja ya kan. Tapi yang namanya saya waktu itu pokoknya saya ngaji Quran gitu aja. Nggak tahu itu ilmu qiraat gimana ke depannya, nggak tahu. Nanti saya ngajar siapa nggak tahu. Walhasil setelah saya khatam 3 tahun 4 tahunan khatam qiraah asyara itu ya. Saya buat MQI, saya tunjukkan ke ibu saya. Udah. Itu adalah hasil konkret ilmu qiraat yang saya pelajari yang dulu kata ibu saya dimentahkan itu. Kesimpulannya apa? Mas Rendra, ilmu qiraat peminatnya bukan orang sekeliling kita. Ilmu qiraat itu adalah konsumsinya aulia, saya katakan tanda kutip. Orang-orang yang memang sudah waktunya. Tadi sudah saya sampaikan syarat-syaratnya. Sehingga tidak perlu dipaksakan. Bagi yang belum cukup kriteria atau kurang modalnya, ayo ditingkatkan saja. Ya, sekali lagi ini bukan konsumsi orang-orang seperti orang-orang yang non muslim tadi yang ingin. Kalau mereka menjawab, ingin bertanya, ya, jawabnya gimana? Jawab dengan mudah berdasarkan akal kita. Ya wajar sajalah Al-Qur'an Mas. Sambil ngobrol warung kopinya aja, jangan seru-seru, jangan serius-serius, ajak guyon aja Mas Rendra ya. Sambil diajak, ayo, mau jawabannya, ayo sini, tajak ngopi sini. Ayo habis ngopi nanti ikut musola ya, tapi tak sholat sampai tunggu. Bisa kayak gitu. Jadi gini loh Mas, gampangnya Quran itu ya kan produk bahasa. Namanya juga bahasa itu pasti menerima perbedaan, ya kan? Antara yang Jawa dan Sunda saja udah beda, ya kan? Orang Malaysia mengatakan apa, tak apa. Orang Indonesia tak apa. Ya lisannya udah kayak gitu itu ya susah ya. Orang Arab di zaman dahulu itu malah kekeh juga itu orang Arab itu. Kalau sudah punya bahasa kayak gini nggak bisa dirubah ya. Sehingga karena welas asihnya Allah Ta'ala ya kan kepada umat Muhammad, sehingga ya sudahlah diakomodir perbedaan cara pengucapan kayak gini. Kayak sampean orang Jawa disuruh logat Sunda ya susah. Medok-medoknya itu nggak akan hilang gitu. Ibaratnya kayak gitu. Ini adalah bentuk welas asih Allah Subhanahu wa taala kepada umat bangsa Arab zaman dahulu yang kekeh. Pendiriannya sangat kuat banget gitu. Nah, itu gitu gampangannya. Gitu ya Mas Rendra ya, Mas Rendra. Dan inilah yang menjadi motif saya mendirikan MQI. Karena saya paham peminat ilmu qiraat bukan orang sekeliling saya, sehingga saya perlu mendirikan MQI yang bekerja mendakwakan ilmu Al-Qur'an dan qiraat secara online. Dari sini, santri kita sudah seluruh Indonesia itu. Nah, itu sedikit singkat ya, supaya kebagian yang lainnya. Ya. Baik. Jazakallah khairan. Iya. Ya. Ustadz, ini waktu kita 3 menit lagi, apa masih melima satu pertanyaan? Iya, ada 5 pertanyaan. Enggak, satu aja. Satu pertanyaan aja ya, kita terima ya. Baik. Satu aja. Iya, mohon maaf kurang yang lainnya. Ustadz Irfan, mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Irfan dari Jakarta, Ustadz. Tinggalnya sekarang di Kediri. Langsung aja saya nanya, Ustadz. Tentang tadi ikhtiar tadi, Ustadz. Ketika ikhtiar itu dilakukan yang meninggalkan bacaan yang ada di riwayat Bukhari, apakah itu disebut nasakh mansukh, Ustadz? Termasuk? Apa gimana, Ustadz? Ya itu aja pertanyaan ya. Iya, gitu aja. Ya. Oke, ya akan saya jawab secara singkat saja. Iya. Jadi materi ikhtiar itu banyak ya. Di antaranya nasikh mansukh itu termasuk ya di antara materi ikhtiar ya. Dan di antara materi ikhtiar yang lainnya itu karena faktor tarjih juga ya. Jadi ada sinergi antara nasikh mansukh ya dengan ilmu ikhtiar. Dan kalau saya bicara ikhtiar itu akan panjang sekali. Jadi kesimpulannya ikhtiar itu adalah ilmu ya, sebuah purifier ya, purifier atau apa ya? Istilahnya itu wadah ya, tanda kutip wadah yang dijadikan oleh para ulama qiraat ya untuk mempurifikasi qiraat-qiraat yang diajarkan kepada mereka dalam bentuk jumlatan. Jadi para ulama zaman dahulu itu, sahabat, tabi'in ya, itu kalau mengajarkan ilmu qiraat itu enggak kayak kita sekarang udah diklasifikasi hafaz 2 harokat, enggak, jumlatan. Ya, misalnya dalam kata kuf'an, kufu'an, kuf'an, kuf'an, itu diajarkan semuanya. Sehingga karena muncul kekhawatiran, waduh ini akan hilang.
akhirnya muncul yang namanya ikhtiar itu, ya. Di antara hal yang bisa disinergikan, ya, dalam ilmu ikhtiar itu adalah tarjihul aqwal, berdasarkan faktor-faktor di antaranya nasikh mansukh, ya. Ada kalanya bahasa yang paling populer, ya. Ada kalanya terdapat dalil yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan ini dibaca demikian. Ada kalanya memilih pendapat yang rojih secara tafsir, itu akan panjang itu, ya. Jadi yang disampaikan tadi Mas Irfan tadi itu benar, ada korelasi keterikatan antara tarjihul aqwal dan diantaranya nasikh mansukh, dan itu akan panjang kalau saya bicarakan itu. Begitu ya Mas Irfan ya? Oh iya, Ustaz. Iya, makasih, Ustaz. Ya, ya. Baik, terima Ya, kasih itu. Ustaz. Berhubung keterbatasan waktu, Bapak Ibu Ustaz sekalian, maka sesi pertanyaan mungkin kita bisa akhiri, dan mungkin acara kita akan tutup. Sebelum tutup, mohon perkenan Ustaz untuk sedikit memberikan closing statement atau motivasi kepada kami, Ustaz, singkat. Iya, ketika saya berkunjung ke Syekh Abdul Rashid Ali Sufi, ma'ruf ya beliau, qari di Qatar beliau. Saya ingin bertanya ke beliau, Syekh, setelah saya menghafal matan ini, apa yang harus saya lakukan? Beliau hanya berwasiat yang memang itu luar biasa berat ya. Ihfadhu kulla syai'. Ihfadhu kulla syai'. Kamu mau belajar apa? Hafalkan matannya. Dan demikianlah saya ingin mengajak teman-teman ya untuk menghafal setiap keilmuan yang sedang dipelajari. Jika memang belajarnya itu bukan coba-coba, bukan tabarukan, tapi benar-benar ingin fokus, ya. Ihfadhu kulla syai'. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di forum yang sangat mulia ini, bisa bertatap muka. Mohon maaf belum bisa menyapa satu-satu, ya. Saya itu biasanya saya sapa satu-satu itu peserta yang hadir itu supaya menimbulkan emosional yang baik, ya, sehingga ya minimal ketika saya pulang ke Indonesia jumpa saya itu enggak dari jauh, itu kan Ustaz Taufik dari jauh, itu minimal kayak gitu ya. Soalnya sering kejadian itu, saya tahu itu murid saya pernah ngaji ke saya tapi ditunjuk dilirik-lirik saja itu. Enggak, hendaklah ada, karena hubungan emosional yang baik ini minimal ketemu saya, Ustaz, wah iya saya dulu ikut, nah, itu minimal itu kayak gitu, ya. Ya, demikian, mohon maaf bila ada kekurangan dari saya, dan hendaklah jangan merasa puas dengan apa yang didapat. Demikian dari saya tutup ya, dari saya pribadi, saya kembalikan ke admin, ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang disampaikan pada siang hari ini, luar biasa. Ternyata ilmu Al-Quran itu luas sekali, dan ilmu ilmu qiraat ini salah satu cabangnya, dan itu pun luas. Walaupun luas, semoga kita semua tetap semangat para pecinta Al-Quran ini untuk terus mempelajari cabang ilmu ini. Sehat-sehat terus, Ustaz, supaya tetap berperan sebagai warasatul anbiya, terus dapat menyebarkan ilmu itu kepada kami. Dan akhirnya kepada para ustaz-ustazah, jangan lupa nanti ada sesi kedua di tanggal 17 Oktober jam 8 malam, akan diisi oleh Ustaz Nur Fajri Ramadan. Mungkin acara kita bisa akhiri, bisa tutup. Nakhtatim bilhamdulillah wa du'ai kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.